Wah, 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 wah. Kenapa? Shalom, salam sejahtera bagi kita sekalian. Pertama-tama kami patut mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Kami boleh hadir di Jakarta ini di luar mimpi-mimpi kita di kampung. Yang terhormat adikku yang tercinta, aset Indonesia di masa depan, Adik Dr. Felix Mamai beserta adik perjalanan ini panjang. Yang terhormat dan yang mulia Ketua Murpel beserta anggota, yang terhormat pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Anggota, yang terhormat DPD RI, generasi muda yang luar biasa. Tepuk tangan buat DPD RI. Ini sejarah buat kalian. Kalian harus patut ambil contoh. Hari ini anak pedalaman, anak naik bisa dilantik di istana. Itu yang kurang. Yang terhormat anggota DPR RI yang hadir, dan saudara sekda dan OPD Pramuspida ya, Provinsi Papua Pegunungan, dan Ketua KPU beserta komisioner, dan Bawaslu beserta komisioner baik tingkat Provinsi Papua Pegunungan dengan kabupaten, 8 kabupaten Papua Pegunungan yang hadir. Terima kasih banyak. Dan pimpinan partai politik yang mengusung kami dan teman-teman pimpinan partai yang mengusung Arif Levan Nangata yang hadir sebagai anak gunung, kami menyampaikan terima kasih. Yang saya hormati dan saya sayangi tim relawan koalisi dan seluruh diri khusus mama-mama. Luar biasa. Mama kalian hebat. Bisa melahirkan pemimpin seperti kita ya, yang tidak pernah kami bayangkan. Semua ini karena indah pada waktunya rancangan Tuhan itu. Terima kasih untuk semua. Tuhan Yesus itu baik. Mari kita tepuk tangan buat Tuhan. Adik-adikku, masa depan generasi Papua Pegunungan, yaitu mahasiswa dan mahasiswi yang ada di Jabodetabek dan Pulau Jawa Bali, berada di Jakarta ini. Ini sejarah terukir buat adik-adik. Dan saudara-saudara para bupati 8 kabupaten dan mantan pejabat bupati 8 kabupaten yang luar biasa membantu kami, memberi kepercayaan kepada kami berdua. Kami tidak bicara banyak karena kami dua dilahir di zona itu. Tali pusat kami berdua dipotong Membang, bukan dengan gunting, bukan dengan silet.
kursi noken dialaskan dengan kulit kayu dan daun-daunan, bukan dengan kain, bukan dengan loyal. Dan kami dua disuap, bukan bubur dari pabrik, bukan bubur dari nasi, tapi keladi ubi mama punya berkesmas pakai 2 jari kemuliaan. Dengan gizi pun. Terima kasih kepada para penginjil yang membawa kebenaran. Berpengalaman tahun 54 Injil masuk di Iglima. Karena Injil kami boleh tampil ada di Istana Negara. Itu kami saya ingat orang sering bicara bahasa filosofi, orang yang terkemuka akan terbelakang, orang yang terbelakang akan terkemuka. Ini sudah tanda-tanda akhir zaman. Tuhan Yesus itu baik. Semua perjalanan ini sejarah awal bagi kebangkitan anak Koteka, anak Onai. Dulu Pak Lukas maju sebagai gubernur, dia bilang Koteka pica, anak Koteka maju. Itu kata-kata dari saya. Orang tidak tahu sejarah. Akhirnya itu terwujud sekarang. Perjuangan tidak main-main, tidak seperti yang kita bayangkan. Terima kasih banyak Ari Felix. Arif tahu sejarah yang tadi menyanyikan cipta buat mama. Terima kasih. Dan dialah seorang perempuan yang mewakili perempuan membunuh dan perempuan Papua untuk kita menyampaikan RDP di Komisi 2 DPR. Itu ada. Terima kasih banyak Adik Beriur sebagai sekretaris. Dan Adik Buan Sola, kasihan Adik Rahmat Koya sudah dipanggil oleh Tuhan. Tidak banyak orang dengan mama. Wartawan kita Jeffrey, itulah perjalanan bagaimana terwujudnya, terlahirnya DOB Barat Provinsi Papua Pegunungan. Semua orang kan tolak toh. Orang bicarain pemerintah kasih toh. Saya ada perjuangan. Bapak Ketua MRP, terima kasih karena beliau sebagai ketua lembaga adat. Bagaimana aspirasi kita menyerahkan kepada Presiden Jokowi. Jadi Bapak ini pantas jadi ketua MRP. Tepuk tangan untuk Bapak. Jadi kita tidak berkelahi lagi di Papua ini. Dan itu luar biasa. Terima kasih Paul, terima kasih Vicky, Ari Kawaidada, membantu banyak energi luar biasa. Kira-kira dalam perjuangan ini. Terima kasih banyak kepada Bapak Komar, Komarudin Watubun. Terima kasih banyak kepada Bapak Ahmad Doli Tanjung, Ketua Komisi 2 yang mati-matian pasang badan bersama dengan Komarudin Watubun untuk mendapatkan DOB baru. Jadi kalau ada orang bicara dengan pemerintah kasih dari pusat, itu mau kosong semua. Ini perjuangan penuh dengan pengorbanan. Dan untuk siapa? Ya untuk kita semua orang gunung ini. Kami juga mau menunjukkan jati diri kita. Kita mau membangun dengan adat budaya kita. Sekarang ini saya bangga, adik-adik ada di Jakarta, di kota studi semua ada. Di Jayapura saja kami tahun 80-an itu tidak banyak. Hari
ini anak gunung memiliki dunia karena akibat pemekaran desa, pemekaran distrik, pemekaran kabupaten. Bahkan sekarang pemekaran provinsi, Anda harus jadi profesor. Jangan main. Kami dua ini diberi tanggung jawab oleh saudara-saudara, adik-adik semua untuk memulai kebun besar ini, memulai Unai besar kami. Dan kekurangan kami dua adalah kekurangan saudara juga. Kelebihan kami dua adalah kelebihan saudara. Jadi jangan ejek mengejek. Adik-adik mahasiswa, ingat tugas Anda adalah belajar dan belajar. Anda harus pulang dengan gelar sarjana. Kami dua ini punya pengalaman susah sampai kami dua bisa seperti ini hari ini. Berarti bukan kami sombong. Kami berproses step by step, tangga demi tangga. Bukan orang datang bypass tiba-tiba duduk mimpi seperti itu, enggak ada. Semua dengan penuh perjuangan. Karena itu adik-adik harus belajar perjalanan ini tidak gampang. Khususnya saya beri adik yang mahasiswa-mahasiswi ya. Sekolah baik-baik. Kami akan perhatikan Anda punya kebutuhan, tetapi ingat, kami juga berharap supaya saudara kembali dengan hasil. Karena saya mantan bupati, kirim anak-anak, tapi anak-anak kirim uang, mabuk, mati, akhirnya pulang mayat, saya urus mayat setengah mati, kasih pulang sampai kampung. Kalau kami beri output, berarti outcome-nya harus ada. Maka ada beberapa saudara-saudara saya dengan adik saya sudah S2, S3. Terima kasih, itu jadi contoh terus. Adik Felix dengan ibu pengabdian, adik berdua selama pemerintahan 1 tahun 6 bulan. Tuhan akan membalas. Kami orang gunung tidak akan memberi apa-apa sesuatu, tapi doa yang kami akan sertakan adik berdua mengabdi di Jakarta ini. Tuhan pasti akan membalas kebaikan kamu berdua. Nah, sama pula kami menyampaikan juga terima kasih pada saudara Kodomo. Baik, Tuhan akan membalas apa yang beliau tahu. Kita orang gunungannya menyampaikan terima kasih dan hanya kami kirim doa menyertai Arif dan keluarga untuk menjadi pemimpin masa depan di Republik ini, perwakilan kami dari Papua. Karena dalam perjalanan adik sudah sukses menyelesaikan penyelenggaraan pemilihan presiden, pemilihan legislatif, dan pemilihan kepala-kepala daerah ini yang dipikirkan intelijen negara memprediksikan bahwa provinsi Papua Pegunungan adalah akan rusak atau akan kacau. Ya, tetapi dengan berkat kemudian kepemimpinan adik, kerjasama yang baik dibangun dengan orang tua, keluarga, semua PD, semua elemen komponen yang ada, semua berjalan dengan baik, aman dan tertib. Inilah satu kredit poin yang pemerintah menilai dan kami juga menilai. Dan itu kami bawa dalam doa supaya ke depan Arif menjadi panutan yang baik bagi kami seluruh Papua, bukan hanya dulu seluruh Papua. Dan kami juga titip pesan juga adik-adik di DPD dan DPR RI, jangan Anda hanya duduk-duduk manis di situ. Lihat keadaan apa yang terjadi di kampung halaman di sana. Harus selalu energi, inovatif, membangun keterbukaan komunikasi dengan pemimpin yang ada di Jakarta, baik tingkat kementerian, dirjen-dirjen. Ya, ada beberapa yang kita pilih Dewan Perwakilan Rakyat daerah atas nama orang gunung, sampai ada 3 periode, ada 2 periode, tapi tidak pernah memperjuangkan nasib orang gunung. Ingat baik-baik pesan saya, pesan kami dua. Yang bisa bicara kalian yang punya Onai.
Yang bisa bicara kalian yang punya gunung. Bukan anak gunung yang bisa bicara itu. Ini pengalaman. Dan kami dua ini sebagai kakak. Mungkin di politik senior kita sudah tidak ada semua. Yang paling senior saya dengan adik. Tidak ada lagi. Di pemerintahan kami dua ini orang pemerintahan. Senior sudah tidak ada, tinggal Pak Waswasiem. Coba kamu itu. Kamu selalu harus punya insting itu. Jangan hanya tahu berteriak demo-demo palang kantor itu. Paling tidak baik. Adik-adik harus beri kritik tapi harus tahu solusi. Ini dari awal saya harus tegas lebih dahulu. Dan karena kami sudah dilatih, kami tidak akan tinggal diam. Kalau orang lain itu kalau sudah bikin kabut itu mau kami gaul aku itu mau nahar aku itu nggak ada dewi aku yang dulu bisa. Tidak ada lagi berduduk manis. Tidak ada lagi bawa permohonan maaf sini sana ke sana kemari minta bantuan. Tidak ada. Karena ini kalau provinsi baru nol, kita akan memulai dari nol. Karena itu kita harus tunjukkan jati diri bahwa kami anak Bonai, anak Merdeka bisa. Seperti teman-teman yang sudah maju dari zaman Belanda, zaman Jepang. Itu yang harus kita tunjukkan. Jadi sekarang teman-teman, bupati-bupati kami akan bersatu. Tanggung jawab masalah pendidikan ini kami dua punya program nomor 1. Dari TK, SD, SMP tanggung jawab para bupati semua. SMA, perguruan tinggi dan ke luar negeri tanggung jawab kami berdua. Dan semua makanan gratis yang sudah programkan oleh Presiden Prabowo itu ada baik tujuannya. Jangan main tolak menolak, apa gunanya? Orang jadi pintar itu harus gizi baik, ya, protein baik. Ya. Kami akan gunakan cara kami. Pendidikan gratis, makan gratis, pendidikan kesehatan gratis. Itu mungkin kita akan bicarakan. Tidak hanya makan gratis. Nah mungkin polanya kami akan rumah pakai sistem pola asrama yang kami sudah tawarkan di waktu kampanye. Dan itu makanan-makanan lokal harus kita fungsikan juga. Kami tuh ini makan ubi, makan keladi, tapi kami itu bisa jadi pemimpin. Dan makan gratis ini bergizi yang baik itu kita akan dari semua dari hasil lokal. Jadi mohon dukungan semua. Ada yang datang hanya kepentingan pribadi lalu terus pengaruhi stop. Berhenti. Dan teman-teman tolong. Seperti kejadian di Anggur itu terkutuk. Karena ada guru, ada sekolah, makanya kami bisa jadi gubernur. Anda bisa jadi pegawai. Jangan bunuh guru, jangan bakar sekolah. Ini sangat biadab. Ya. Jadi kita kembali kepada adat budaya kita. Semua persoalan kita duduk bicara di Bonai laki-laki. Terus kita mulai kerja. Jadi adik-adik, ini hanya 2 kesebelasan yang bermain bola kemarin. Jadi kalau 2 kesebelasan berarti kita baku tahu toh. Dalam sebelahnya pemainnya ini lawan kita ini. Terus sporternya ini. Terus kami juga sama lah. Jadi kita sama-sama keluarga. Jadi sekarang kita mau benci siapa? Ada siapa? Orang tua potong uang itu tidak bisa makan sendiri. Kalau sudah lupa potong uang itu dia main buat. Tapi sekarang anak-anak sekarang adat ini sudah lupa. Dulu orang tua makan sedikit tapi main buat. Itu sama di dalam tugas dan tanggung jawab kita. Jadi kami dua bicara ini karena akan memulai dari kekurangan kita anak Bonai. Kita memulai dari diri kita dari anak Merdeka itu. Lalu kita melahirkan pemimpin-pemimpin yang hebat.
Kami dua ini ibarat Yohanes Pembaptis. Tuhan kirim dia apa? Ratakan jalan, luruskan jalan. Nanti ada raja yang datang dibaptis. Itu siapa? Kami dua ini persiapkan jalan supaya raja-raja pemimpin hebat-hebat nanti ke depan akan jadi pemimpin di gunung. Semua berkat yang datang walaupun sedikit kita mengucap syukur. Kemarin saya dengar begitu pegawai itu provokator siapa itu? Pegawai berhenti kerja ya? Yang begini-begini stop. Karena kemarin itu PPJ kasih naik TPP tinggi karena itu belum ada lembaga legislatif, belum ada pos kepala daerah, wakil kepala daerah, ya, belum pengurangan dari pusat. Jadi wajar TPP turun. Dan TPP kami akan ukur sama dengan Kabupaten Jaya, tingkat kesulitannya sama. Dan ini pekerjaan belum terjadi. Ya. Rumah-rumah belum dibangun, jalan-jalan belum dibangun, kantor belum dibangun, ekonomi masyarakat belum hidup baik, pendidikan belum jalan baik. Sekarang kita akan berlomba-lomba kabupaten mana yang berlomba-lomba program pendidikan ini kalau bangun baik, guru-gurunya baik. Seperti kemarin itu guru-guru, adik-adik di kesatian banyak. Kami bisa ambil, angkat pegawai. Tapi pengalaman kami dulu ini kasih tugas di SD di sana. Satu kali dia pergi, itu dia pulang ke kota, pulang terus. Coba beraga. Tidak kembali, adik-adiknya tidak lihat. Karena itulah kebijakan pemerintah ambil orang dari luar untuk mungkin ada punya hati membangun diri kita. Karena kunci kemajuan dia, kita pegunungan itu hanya kuncinya pendidikan. Mereka lebih bawah itu kalau ada pimpinan hukum. Baik, itu akan tujuannya ke sana. Ya. Bangsa Israel itu dijajah oleh Raja Firaun di Mesir. Tuhan persiapkan siapa? Musa. Untuk bawa mereka keluar dari menuju ke tanah perjanjian Kanaan. Sekarang sama, orang Buddha juga begitu. Tuhan sedang persiapkan Musa. Sekarang Musa dan Yosua sudah ada ini. Mau cari malaikat siapa lagi? Ya, kita kembali merenungkan hikmat Tuhan ini dan perjalanan. Kami dua ke orang kaleng-kaleng. Kami dua ini punya jalan Kau mau komentar apa? Mau demo apa? Kau mau demo, kau bicara dulu solusinya. Kau kasih kritik, tapi kasih solusi. Kami bukan orang anti kritik. Kami senang dikritik, lebih bagus. Tapi Anda punya kemampuan untuk kasih solusi. Dan ini udah bangga. Ya bu, kau banyak kayak kau. Itu baru hebat. Kau tidak bisa baru hanya bicara saja. Ya. Orang kampung itu, orang itu orang yang kuat kerja kebun, perabab itu dia punya tampak dan barang itu tumpul, tidak tajam. Bangkit daun bawah dia biasa pikir. Tapi orang pemalas, wih itu kampak itu tajam kayak sini. Hanya kaya saja, tapi tidak punya kebun. Apa? Ya, kekurangan yang tahu kekurangan Yohanes Paul, kekurangan kalian semua. Ya, kalau kami dua salah, kalian salah juga. Karena kenapa kamu tidak kasihnya? Jadi mari kita kembali duduk bicara. Kamu yang sekolah, ya, kamu yang kontraktor kerja yang baik. Jangan dikasih paket terus pergi jual lagi. Ini pengalaman kami dua ini tidak pengalaman banyak. Ya, nangis-nangis dikasih proyek, jual dengan orang ketiga lagi, malas kerja, belajar mau kerja, supaya kau tahu untungnya begini, ruginya begini. Kami dua ini pernah jadi kontraktor juga, ya. Saya punya CV dulu 2, ini laki-laki punya CV 4.
Saya ingin tahu. Kami juga belajar dari pengalaman Bapak Andreas Medlama. Andreas Medlama ini luar biasa. Anak gunung satu-satunya berhasil di bidang kontraktor. Dia seorang guru. Kenapa dia bisa? Kenapa kita tidak bisa? Pikiran begini itu baru orang berhasil. Tapi kalau iri hati, dia begini, dia orang sebagai Allah tidak berhasil. Gagal. Benar ya? Kalau teman dia berhasil, gua harus bangga. Saya juga harus seperti itu. Itu kerja luar. Ya, kalau menghidupkan ekonomi ini di segala bidang. Jangan hanya mau jadi pegawai terus. Pegawai itu sebenarnya itu utang piutang dia pulang. Saya dulu mantan pegawai berhenti itu juga. Kita dari kakak bilang kami juga bukan orang kaleng-kalengan itu di situ. Saya dulu pengalaman. Jadi opera-opera tidak bisa tipu kedua ini. Kami tahu. Begitu. Jadi namanya lembaga pimpinan agama, kok apa? Baru bicara baik-baik, baru bicara banyak. Begitu. Ya, kalau kita buktikan hasil sudah, ya boleh orang ada kom besar ini, ada ubi besar ini, mari kita bakar batu. Makan. Orang tua bakar batu bukan untuk mereka. Mereka mau kasih makan anak yatim piatu, ibu janda, duda yang tidak punya papa, itu adalah masalah. Itu ada. Potong babi juga begitu. Itu ada, kita tidak bisa akan hilang itu. Siapa bilang akan hilang? Kecuali kita lupa itu berpunah. Dan ingat, bahasa mama juga tidak boleh lupa. Ya? Bahasa mama jangan lupa. Jadi kurikulum harus bapak-bapak dari dinas pendidikan harus siap, kurikulum harus siapkan. Bahasa Yani, bahasa Ublah, yang bahasa Lani, bahasa Ngalum. Harus pendidikan. Lakui, ya onai, masih harus pertahankan ajarkan mereka. Ya. Ini dia, kita pemahami ini, kasih contoh mungkin ini. Luar biasa. Itu yang tadi beliau bilang mengangkat derajat akad dan martabat budaya orang dulu. Mama orang pakai sari dia kata tidak salah, itu budaya. Ya, jangan malu-malu. Saya maunya itu tadi mau pakai koteka tapi itu saya sudah bawa Nabi Roveri, Nabi Radi, semua nanggawa lengkap. Sudah lengkap. Kamu buktikan itu, tapi nanti orang pikiran miring lain ke dia. Jadi ini kami dua ini jadi contoh buat adik-adik yang kuliah. Ini lebih saya tekan lebih banyak di sini. Pendidikan kami akan perhatikan full, tapi kami minta Anda harus belajar dan belajar dan belajar. Dan kau kembali lanjutkan apa yang kita kerja, lanjutkan. Dan juga tolong buat bagian hamba Tuhan, bagian adat Pak TNRP dan Pak TNRP, kita selalu akan berkoordinasi karena kami punya 3 tungku dasar pembangunan, pokok bangunan, adat, agama, dan pemerintah. Nah di sini pun juga kami sudah siapkan budget untuk memanage adat dengan baik, memanage keagamaan ini dengan penginjilan yang baik. Ya. Kemudian kembali kepada pemerintah, program-program pemerintah yang betul-betul kita menyerap ke sasaran ke rakyat. Jadi terima kasih kepada PJ Bupati Lanijaya, hebat. Dia orang sarjana hukum tapi dia bikin bawang merah itu luar biasa. Contoh itu, tonton bawang merah itu. Ini potensi-potensi begini harus digali. Jadi besok saya dengan beliau ini, kami dua kunjungan pertama, kami akan syukuran di masing-masing kabupaten. Nah syukuran bawang merah ini kami perwakilan kan. Mama orang kasih suara ada di Yaukimo, ada di Bangunan Bintang, ada di Duga. Kami akan datang ke sana ke Lanijaya, kami syukuran doa. Selesai itu kami tunggu janji ya mama-mama jual pinang, jual sayur, jual bawang begitu itu. Saya bilang sudah data baik, kami akan kasih modal usaha. Mama supaya ekonomi mulai hidup. Mulai tahun ini. Jadi sisanya kabupaten, bupati yang urus.
Dan kami akan koordinasi kerja di sini dengan baik supaya mama orang ini belajar. Kita tidak aja, tapi dua mena itu mama meladi itu luar biasa itu. Dia mama bagi. Dorang ambil sayur dari mama, dorang dari lembah, dorang bagi-bagi. Jadi dorang tahu hitung. Ini untungnya sekian. Sebentar oke, ini modal simpan untuk besok. Ini pergi beli makan. Ini yang kita mau kasih modal mereka supaya kehidupan ini mereka terus bicara ekonomi, peredaran uang di situ akan terjadi. Ya, uang yang selama ini modal di Wonosobo tidak ada, sekarang langsung turun ke masyarakat semua. Baru kita lihat. Jadi saya kira begitu. Terus orang banyak juga, saya minta maaf bagi relawan koalisi yang janji-janji pejabat jadi jabatan kepada ASN ini, minta maaf. Minta maaf ya. Kalau kami sudah memakan mereka punya uang, itu tanggung jawab sendiri. Kami tidak ada urusan. Kami ini punya kualitas kerja. Kami akan taruh orang punya kemampuan, punya kapabilitas, ya. Jadi kerja betul-betul profesional. Bukan kita asal tahu. Jadi minta maaf, ya. Ini saya tegas. Jadi jangan sampai pikiran ini tidak. Politik itu ada resiko. Tetapi kebaikan kami akan lakukan. Dan ada juga namanya pembinaan. Di tempat pembinaan itu saya kasih tahu. Kalau ASN Anda coba dari jabatan taruh di Kesbangpol, itu tempat pembinaan di Kesbangpol. 3 bulan, 6 bulan, kinerjamu bagus, disiplinmu bagus, loyalitasmu bagus, bisa dipakai kembali, taruh jabatan. Tapi tidak bisa berkembang, ya sudah, sampai situ, stop. Ya, itu pembinaan. Jadi jangan salah mengerti. Jadi saya lihat semua ada ASN, jadi kesempatan ini saya bicara. Di sana pun apa pun pasti saya akan ngomong itu, kami juga akan bicara itu. Dan pasti kita akan lihat baik-baik. Karena ini kita dilantik ke bulan keempat, ya Pak Sekda ya. Minta maaf, dan setelah ini kami kembali. Malam ini sudah ada yang lain harus pulang, besok pulang. Kami besok tiba, hari Sabtu tiba, ada ibadah di sana. Hari Minggu kita pasca ibadah gabungan di Stakin. Hari Selasa mungkin juga di London itu bakar-bakar Selasa. Setelah itu mungkin ada apakah kami naik ke Wamena. Dan tidak akan tunggu lama-lama. Saya sudah hidup di Jakarta 5 bulan ini, saya bosan betul-betul. Luar biasa. Ingat orang tua, aduh, tidak cerita dengan mama dorang. Ini bahasa lagi sudah mulai lupa-lupa ini. Aduh, nah, jadi begitu kita akan mulai. Dan ya, baku marah di dalam kebenaran itu wajar. Ya, membela kebenaran baku marah itu wajar. Jangan simpan dendam, karena Tuhan ajarkan apa? Marahmu jangan simpan sampai matahari terbenam. Itu. Ya, Tuhan sudah ajarkan kita contoh. Kami dua ini tidak punya uang, tidak punya apa-apa. Semua saya lihat saya ngomongin dan takut Herodes yang punya uang di sana. Tapi Daud itu ada, tapi Goliat itu tumbang juga. Karena kuasa Tuhan. Jadi inilah hikmat Tuhan yang kita harus sama-sama belajar, sama-sama kita jalan. Kamu boleh maki, boleh marah, tetapi jangan kamu sirik. Gitu. Tuhan Yesus saja tampilin dia segala macam, dia bilang, ampunilah mereka apa yang saat mereka lakukan yang mereka tidak tahu. Ya kami doa akan jalan lurus begitu. Marah-marah sudah gitu. Ya, karena kami mau ingin buktikan kinerja kami. Kami akan jawab dengan kinerja, bukan jawab dengan kasih uang, bukan. Kinerja kita akan buktikan. Jadi minta maaf mungkin bahasa terlalu jauh. Ya intinya hari ini kami menyampaikan terima kasih banyak dan penghargaan setinggi-tingginya kepada Bapak mantan PJ Felix Wangai dan keluarga serta Kromo yang sudah meletakkan legasi, ya, sebagian, dan kami akan teruskan. Dan karena kami punya kampung, jadi kami biar lumpur kah, pecek-pecek kah, kolam kah, tai babi kah, tai manusia kah, kami akan duduk bersihkan itu semua. Ya, jadi kita tidak bisa menilai barang 1-2 bulan atau 1 tahun.
Kita dinilai itu tahun-tahun ketiga keempat itu sudah bisa ada hasil. Oh iya, ini ada pembangunan. Oh ini semua jalan baik. Dan keamanan nomor satu. Tolong kami juga titip, kami anak noken yang pipi.